Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, share video lagi ya. Kali ini kita nggak masak-masak dulu, tapi mau bongkar tabungan receh aku. Ini tuh dimulainya di tanggal 22 April 2024. Jadi kurang lebih sekitar 9 bulanan lah ya sampai sekarang dibongkar ini. Alhamdulillah teman-teman. Sebelum lanjut, terima kasih udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nonton video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dari apa yang aku share dan bisa menghibur kalian di dalam mengisi waktu luang. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau baru pertama kali nonton channel ini, selamat datang dan salam kenal. Aku Arini, seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku sharing tentang kegiatan aku sehari-hari di perantauan. Jika kalian berkenan, bantu support juga ya dengan like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kalau kalian ngedenger ada suara gebiar-gebiur, keresak-keresak gitu ya, mohon maaf ya, karena Almaira itu lagi mandi pas aku lagi dubbing ini, jadi maafkan ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian tetap nyaman untuk nontonnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya ya aku bongkar juga ini tabungan receh aku. Seperti niat di awal pas mulai nabung receh ini memang untuk tambah-tambahan biaya Ramadan ya teman-teman. Seperti yang udah kalian ketahui juga ya, kemarin-kemarin udah ada beberapa juga yang udah aku cicil untuk barang-barangnya gitu ya. Dan insya Allah nanti aku mulai nyicil lagi perlengkapan yang lainnya. Bukan hanya untuk pemakaian pribadi ya, tapi insya Allah untuk rekan-rekan kerja juga yang bantuin kerja, terus untuk saudara-saudara terdekat juga. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, walaupun memang receh gitu ya, nggak seberapa sebenarnya, memang nggak maksimal, tapi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Tantangan dalam menabung receh seperti ini tuh di konsistensi ya enggak sih? Karena untuk konsisten tuh kayak susah banget aslinya, jujur teman-teman. Kadang ada aja godaannya gitu ya. Tapi balik lagi kita juga harus ingat, lumayan gitu kan kalau dikumpulin mah jadi banyak buat nambah-nambah gitu ya. Jadi ya kita juga harus menguatkan diri sendiri sih kalau mau nabung receh seperti ini, apalagi di waktu yang cukup lama gitu ya, bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi menghabiskan beberapa bulan. Sekedar sering aja ini tuh aku sisihkan dari sisa-sisa budget bulanan ya, atau misalkan ada tambah-tambahan dari kerja sampingan lain gitu ya. Untuk uang receh-recehnya ya udah aku kumpulin seperti ini di celengan. Aku masih nyaman dengan menggunakan celengan ya, bekas kue gitu teman-teman, karena menurut aku kayak ya walaupun memang agak ribet gitu ya pas beresinnya, tapi kayak ada kesenangan tersendiri aja. Walaupun sekarang mah kan banyak ya media-media menabung lain, kayak apa sekarang tuh binder gitu-gitu ya. Aku juga udah punya sih satu binder, cuman baru aku mulai bulan kemarin jadi belum penuh gitu. Tapi ya alhamdulillah walaupun di celengan seperti ini insya Allah aman kok teman-teman. Kan ada ya yang bilang katanya kalau uang 50.000 atau 100.000 ditaruh di celengan katanya akan hilang atau apa gitu ya. Aku pernah baca-baca dan pernah nonton juga gitu ya di video-video lain. Tapi insya Allah alhamdulillah nih ya teman-teman aman ya. Dalam waktu 9 bulan gitu ya, ini masih ada kok 100.000-nya, 50.000-nya masih aman gitu ya. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan gitu ya dijauhkan dari keburukan lah, mudah-mudahan gitu ya, amin ya rabbal alamin. Dan ini juga bukan untuk yang pertama kalinya ya, udah sering banget gitu aku bongkar celengan. Teman-teman juga yang mungkin udah nonton video-video aku gitu ya, udah beberapa kali juga ada yang aku upload gitu ya. Jadi alhamdulillah aman banget kok teman-teman. Kalau kalian sendiri gimana nih, apakah punya pengalaman juga seperti itu gitu ya, nabung di celengan hilang katanya gitu ya? Kalau iya boleh sering-sering juga di kolom komentar ya. Tantangan menabung bagi seorang ibu rumah tangga itu sangat-sangatlah susah kalau menurut aku pribadi ya. Apalagi misalkan dibajetin dalam sebulannya itu dikit gitu ya, atau misalkan pas-pasan gitu ya teman-teman. Ditambah lagi dengan anaknya yang doyan jajan, apalagi kalau anaknya 2, 3, 4 gitu ya, yang kecil-kecil. Mungkin kalau anaknya udah lumayan besar gitu udah bisa ngerti gitu ya, tapi kalau masih bocil-bocil itu mungkin menurut aku gitu ya agak-agak susah gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya Allah selalu mampukan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari.
hari. Amin ya robbal alamin. Nah, dan untuk menyisihkan uang seperti ini, kita juga tidak harus dimulai dengan nominal yang besar ya. Mulai saja dengan nominal kecil terlebih dahulu, kayak 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 gitu ya. Semakin meningkat kecil, yang penting konsisten gitu ya, daripada besar tapi naruhnya cuma sekali doang terus diambil lagi gitu ya kan. Jadi mending dari yang terkecil aja tapi konsisten. Itu kuncinya adalah konsisten ya teman-teman. Selain konsisten, kita juga harus menentukan tujuan dari kita menabung ini ya. Misalkan untuk A, untuk B gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita menentukan tujuannya, kita juga harus tentukan batasan waktunya. Berapa lama nih harus goals gitu ya. Misalkan untuk sebulan, 2 bulan. Nih kalau aku kan emang niatnya ya berbulan-bulan gitu ya kan. Niatnya emang untuk Ramadan. Jadi ya udah pas udah mau dekat mau Ramadan ya aku bongkar gitu ya teman-teman. Jadi kita harus tentukan juga batasannya. Nih mau berapa lama nih nabungnya, supaya goalsnya tuh berapa lama gitu ya, biar kitanya juga makin semangat untuk nabungnya. Selanjutnya, apabila udah goals seperti ini, kita juga harus tulis ya daftar prioritas kebutuhannya. Takutnya ntar malah kita beliin ke barang-barang yang sifatnya tuh keinginan gitu ya, atau sebenarnya nggak butuh-butuh banget gue malah beli gitu ya, karena kalau ada uang tuh, kalau pegang duit, aduh pasti kayak, aduh pengen ini, pengen itu jadinya gitu ya. Padahal itu tujuan awalnya tuh apa gitu ya. Nah kita juga harus tentuin gitu ya teman-teman. Harus tulis dulu daftar prioritasnya, takutnya gitu ya malah jadi salah jalur nih uangnya gitu ya. Karena terkadang tuh kalau udah pegang uang tuh biasanya begitu ya. Mama Alma itu mah ya. Kayaknya teman-teman dan bunda-bunda mah enggak ya. Oke, nah ini ya tuh aku masih beresin ya untuk uangnya, dan itu aku percepat sebenarnya ya untuk durasinya, karena aslinya mah sampai setengah jam lebih teman-teman. Dan ini juga dibantuin ya sama Almaira, masya Allah tabarakallah, dia tuh ya ngebantuin sambil ngerusuh gitu ya, punya bocil mah pasti selalu begitulah. Nah itu ya tadi 3 tips receh ala aku. Tapi kayaknya emang seperti itu ya. Kalau ngelihat kayak gini tuh kayaknya sayang banget ya mau dipakai. Ya nggak sih, ada yang sama nggak sih teman-teman bunda-bunda, kayaknya kalau kita habis bongkar tabungan tuh sayang gitu ya kalau mau digunain, tapi kalau nggak digunain ntar terus uangnya dari mana gitu ya kan. Kan kita menabung ini untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik juga ya. Menabung bukan untuk menimbun, tapi menabung untuk membantu kita juga memenuhi kebutuhan kita ya. Seperti untuk keadaan-keadaan darurat gitu ya. Jadi kita nggak harus menyusahkan orang lain, kita bisa pakai aja tabungan kita ya teman-teman. Makanya penting banget untuk kita bisa menabung ini. Mudah-mudahan aja Allah selalu mampukan kita ya, amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman dan bunda-bunda juga sama ya, mudah-mudahan Allah selalu melancarkan rezeki kita semua, dan usaha apapun yang sedang dijalani mudah-mudahan Allah ridhoi dan semuanya Allah permudah, amin ya robbal alamin. Ngomong-ngomong, gak berasa banget, kurang lebih 36 harian lagi kita udah masuk di bulan Ramadan. Gimana nih teman-teman? Masya Allah tabarakallah, udah pada siap belum? Mudah-mudahan kita nanti selalu sehat ya, dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar, amin ya robbal alamin. Yang terpenting tuh sehat ya, karena kalau kita sehat insya Allah semuanya juga bisa mudah gitu ya teman-teman. Rezeki itu bukan hanya tentang uang, tapi rezeki yang paling besar itu adalah kesehatan ya. Kalau sehat mah makan aja enak gitu ya, bisa kerja, bisa ini, bisa itu. Tapi kalau kita udah sakit lah, walaupun banyak uang tapi kita sakit, kita nggak bisa menikmatinya gitu ya kan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini aku sudah selesai ya untuk bongkar dan merapikan uangnya. Ini sekarang aku mau hitung dulu berapa hasilnya gitu ya. Nah ini alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman, hasilnya tuh 1.974.000 rupiah, salah 78.000 rupiah, 1.978.000 rupiah, 2 juta kurang 22.000. Ya udahlah, alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah tabarakallah. Kata teman-teman dan bunda-bunda gini, uang segitu mah gampang katanya, nggak harus ngumpulin berbulan-bulan. Ya alhamdulillah ya kalau memang seperti itu, nggak harus capek-capek repot-repot gitu ya, ngumpulin uang segini mah tinggal segecap doang gitu ya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, aku juga bersyukur dengan hasil perjuanganku ini gitu ya. Perjuangan lah teman-teman. Pokoknya kita selalu fokus aja dengan apa yang menjadi usaha kita gitu ya, fokus dengan proses kita, jangan selalu melihat pencapaian orang lain, karena takutnya nanti akan menjadi penyakit hati dalam diri kita gitu ya.
Jadikan pencapaian orang lain itu sebagai motivasi saja, dan kita tetap fokus kepada proses kita, dan selalu mengapresiasi apapun yang sudah kita capai, walaupun mungkin di mata orang lain itu kecil atau tidak ada apa-apanya ya. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dengan apapun yang kita punya ya teman-teman. Ini dia ya uangnya, aku mau masukin ke dompet dulu aja. Nah, ini dompet produksi aku sendiri ya. Promosi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Seperti kalian ketahui kalau Mama Alma, bukan Mama Alma sih, Ayah Alma. Ayah Alma tuh bikin dompet kayak gini ya, banyak banget modelnya, banyak banget ukurannya juga. Alhamdulillah. Jadi kayak untuk dompet-dompet mas sebenarnya bisa gitu ya, pakai punya sendiri. Tapi tetap aja kalau ngelihat di toko oren gitu ya, kayaknya pengen aja gitu ya. Tapi alhamdulillah sih aku bisa nahan teman-teman. Jadi udah deh, mending pakai produk sendiri aja gitu ya kan. Alhamdulillah gak harus beli gitu teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah udah mulai nyicil-nyicil juga untuk perlengkapan Ramadan, perlengkapan Lebaran? Kalau menurut aku mending nyicil dari sekarang ya, walaupun memang sebulan lagi, tapi menurut aku gitu teman-teman, nanti kita pas Ramadan tuh udah enak, udah tenang, tinggal beribadah aja, fokus gitu ya kan, atau tinggal packing-packing aja gitu ya. Jadi nyicilnya dari sekarang mendingan kalau menurut aku sih, tapi ya balik lagi ya, tergantung masing-masing aja. Teman-teman dan bunda-bunda juga jangan lupa untuk cek deskripsi box aku, karena mungkin kalian butuh rekomendasi barang-barang untuk Lebaran gitu ya. Jadi kalian bisa cek linknya di sana gitu ya. Oke deh, karena videonya juga udah mau selesai. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Tidak ada niat untuk menggurui atau pamer ya teman-teman. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari video ini, dan aku juga mohon maaf banget apabila ada kata-kata yang salah gitu ya. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia apapun situasi dan kondisinya. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan badan kita, dan apapun yang sedang kita usahakan mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya robbal alamin. Sampai bertemu lagi di video Mama Alma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.